Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sahabat Caki dan Bara. Hamzah bin Abdul Muthalib merupakan paman Nabi Muhammad SAW. Sosok Hamzah dikenal punya karakter yang sangat tegas dan keras terhadap musuh kaum musyrikin. Kala terjadi perang Uhud, Hamzah termasuk sahabat Rasulullah yang mati syahid. Sahabat yang punya gelar Singa Allah ini tewas setelah terkena tombak milik seorang budak, Wahsy bin Harb. Wahsy adalah budak dan teman dekat sahabat Bilal bin Rabah. Ketika kaum musyrikin Mekah kalah perang Badar, mereka berniat ingin membalas dendam. Adalah istri dari Abu Sufyan, Hindun binti Utbah, yang memiliki rasa dendam kepada Hamzah. Karena di perang Badar sebelumnya, Hamzah berhasil membunuh ayah Hindun, Utbah, dan saudaranya. Lalu ia pun meminta Wahsy untuk membunuh Hamzah dengan imbalan besar, yaitu pembebasan sebagai budak. Tentu saja tawaran itu diambil oleh Wahsy, dan Wahsy ikut serta dalam perang Uhud di Madinah. Saat itu pasukan kaum muslimin hanya berjumlah kurang lebih 700 prajurit yang melawan 3.000 pasukan kafir dari Mekah. Dalam pertempuran sengit itu, Hamzah terkena busur ataupun terkena tombak daripada Wahsy. Komandan perangnya terkena serangan membuat kaum muslimin semakin melancarkan serangan. Dalam kitab Sirah Nabawiyah karya Syekh Safiyur Rahman, jumlah korban tewas dari pihak kaum muslimin sebanyak 70 orang, termasuk Hamzah. Kematian Hamzah menjadi luka mendalam bagi Rasulullah karena kasih dan sayang terhadap sang paman. Hamzah menjadi sosok terdepan membela Rasulullah ketika pertama kali diutus menjadi nabi dan rasul oleh Allah. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun memerintahkan para sahabatnya untuk mengubur 70 sahabat Rasulullah itu di hamparan padang Uhud. Dan sampai saat itu, kuburan 70 sahabat Nabi di Uhud dikenal sebagai pemakaman syuhada Uhud. Dan atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Wahsy pun menjemput hidayah Islam dan berbaiat kepada Rasulullah. Namun mengingat kembali peristiwa perang Uhud itu, Nabi Muhammad sempat meminta Wahsy untuk tidak muncul di hadapannya. Bukan karena dendam, tetapi Nabi Muhammad tidak ingin mengingat kembali kenangan manis bersama sang paman yang telah melindunginya. Dan hal ini membuat Wahsy gugup dan merasa bersalah terhadap ataupun kendati ia masuk Islam, dosa lalunya telah terhapus. Ia pun bernazar kepada Allah akan membunuh nabi palsu Musailamah yang muncul di zaman kepemimpinan Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq pasca Rasulullah SAW wafat. Ketika perang Yamamah yang dipimpin Panglima Khalid bin Walid, Wahsy membawa tombak yang digunakan saat membunuh Hamzah. Perang Yamamah ini terjadi karena Bani Hanifah yang semula muslim menjadi murtad karena hasutan Musailamah si nabi palsu. Melihat banyaknya pasukan muslimin membuat Bani Hanifah dan nabi palsu, Musailamah menarik mundur ke benteng pertahanannya. Seorang sahabat Al-Bara bin Malik yang berhasil menembus ke dalam, kemudian membuka pintu gerbang yang disebut serangan kaum muslimin kala itu. Terjadi kepanikan dari pihak musuh, yang kemudian nabi palsu Musailamah terbunuh oleh bidikan tombak milik Wahsy. Namun di saat bersamaan, seorang Ansor muncul dengan cepat, lalu mengarahkan pada pedangnya tepat di leher Musailamah. Dan dikisahkan pada peristiwa banjir di Madinah 2013, tepatnya 10 tahun yang lalu di Arab Saudi, persisnya di Madinah, terjadi peristiwa banjir cukup besar pada tahun 2013. Banjir nyaris menutup seluruh akses Madinah, termasuk menggenangi kuburan syuhada Uhud. Dilansir dari salah satu kanal YouTube yang tayang pada 3 Agustus 2020, Ustadz Adi Hidayat juga tengah berziarah di Uhud dan beliau menceritakan kisah ini. Ketika banjir besar di padang Uhud, jasad-jasad para syuhada nampak ke permukaan. Salah satunya paman Nabi, Hamzah. Di tahun 2013 yang lalu sempat terjadi banjir besar di sekitar Madinah, termasuk wilayah Jabal Uhud ini.
sampai menggenang area pemakaman para syuhada Uhud. Yang Masya Allah ketika itu ternyata terbukalah atau nampak sebagian jasad para syuhada ini. Di antaranya jasad paman Nabi Hamzah radhiyallahu an. Ustadz Adi Hidayat melanjutkan, pada saat itu Gubernur Madinah mengundang para ulama untuk menyimpulkan fatwa terkait penguburan kembali jasad-jasad sahabat Nabi yang mati syahid itu. Dan Gubernur Madinah saat itu mengundang ulama untuk meminta fatwa tentang posisi jasad Hamzah ini yang sudah tergeser dari tempatnya atau dikembalikan ke tempat semula atau di tempat yang tergeser itu. Dan Masya Allah, ketika ulama menyimpulkan itu, ditempatkan kembali ke tempat asalnya. Selain jasadnya masih utuh selama belasan ribu tahun dan terjadi peristiwa yang sangat luar biasa, dikatakan oleh Ustadz Adi Hidayat, saat jasad Hamzah akan kembali dikuburkan, keluar darah yang masih segar, kendati sudah lama dikubur. Kondisi luka-luka paman Nabi itu juga disebut masih utuh membekas. Ustadz Adi Hidayat pun berpesan bahwa kisah ini bukan untuk dikenang, melainkan menjadi ibroh atau pelajaran bagi kaum muslimin di dunia. Jasad sahabat Hamzah radhiyallahu an ketika akan dipindah ternyata dari dada yang terbelah itu masih keluar darah segar yang ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibroh atau pelajaran untuk kita semua. Dalam penutupnya, Ustadz Adi Hidayat juga menyampaikan surat Al-Imran ayat 183 yang artinya, jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup dan dianugerahi rezeki di sisi Tuhannya. Dan dijelaskan bahwa orang-orang yang telah terbunuh sebagai syuhada dalam perang fisabilillah, janganlah dikira mereka itu mati sebagaimana anggapan orang-orang munafik. Tetapi mereka masih hidup di sisi Allah, mendapat rezeki dan nikmat yang berlimpah. Bagaimana keadaan hidup mereka seterusnya, hanya Allah yang mengetahuinya. Dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda, para syuhada berada di tepi sungai dekat pintu surga. Mereka berada dalam sebuah kubah yang hijau. Hidangan mereka keluar dari surga itu setiap pagi dan sore. Ahmad dan At-Tabrani dari Ibnu Abbas, para syuhada itu menikmati pemberian-pemberian Allah. Mereka ingin mati syahid berulang kali. Hal ini dijelaskan dalam sabda Rasulullah, tidak ada seorang yang telah mati dan memperoleh kenikmatan di sisi Allah kemudian ingin kembali ke dunia, kecuali orang yang mati syahid. Ia ingin kembali ke dunia, kemudian mati syahid lagi. Hal ini karena besarnya keutamaan mati syahid. Riwayat Muslim. Begitulah sedikit kisah yang dijelaskan oleh Ustadz Adi Hidayat yang terjadi di tahun 2013 di Madinah. Banyak sekali ibroh ataupun banyak sekali pembelajaran yang bisa kita ambil bahwa betul nyata kualitas dari seorang Hamzah itu entah berapa ribu tahun berlalu ketika dia mati syahid, ketika dia dibunuh, sampai di 2013 Allah masih menjaga utuh terhadap jasadnya. Untuk apa? Untuk menjadi pelajaran kita sebagai manusia di zaman ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.